Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil kerja tugas UTS yang saya kerjakan dari mata kuliah komputasi numerik dengan topik yang akan saya bahas yaitu error angka penting, floating point, metode non-linear, dan interpolasi linear. Yang berikut, tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami bagaimana komputer dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang sulit diselesaikan secara analitik. Saya juga akan menjelaskan konsep di balik setiap program serta hasil yang diperoleh. Pada bagian pertama, saya menjalankan program yang membahas 4 subtopik utama. Yang pertama, tentang error absolut dan error relatif. Di sini, saya membandingkan nilai eksak dari pi yaitu 3,1415359 dengan nilai aproksimasi yaitu 22/7. Dari hasil perhitungan, didapatkan error absolut sekitar 1,26 dikali 10 pangkat min 3 dan error relatif sekitar 0,4%, yang artinya nilai 22/7 hanya memiliki kesalahan kecil terhadap nilai asli pi. Yang kedua, tentang angka penting dan pembulatan. Program ini membulatkan beberapa bilangan ke 4 angka penting. Misalnya 0,00456789 menjadi 4,568 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 dan 123456789 menjadi 1,235 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Ketiga, mengenai floating point. Di sini dibandingkan nilai 0,1 dalam presesi ganda yaitu 64 bit dan presesi tunggal yaitu 32 bit. Terlihat bahwa komputer tidak bisa menyimpan angka desimal secara sempurna sehingga ada perbedaan kecil dalam hasilnya. Dan yang terakhir, deret Taylor digunakan untuk mengaproksimasi nilai E0,5 dengan menambah jumlah suku pada deret. Hasil semakin mendekati nilai eksak yaitu 1,6487. Semakin banyak suku maka error pemotongan semakin kecil. Berikut kita masuk ke soal yang kedua yaitu persamaan non-linear. Pada bagian kedua ini kita membahas metode dissection dan regula falsi untuk mencari akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x dikurangi 5. Kedua metode ini mencari nilai x di mana fx sama dengan 0 atau titik potong fungsi terhadap sumbu x. Untuk metode dissection, prinsipnya adalah membagi dua interval AB yang memiliki tanda fungsi berlawanan lalu mempersempit interval sampai ditemukan akar. Dari hasil program, akar aproksimasi ditemukan di sekitar x sama dengan 2,0945 setelah beberapa iterasi. Sementara itu, metode regula falsi menggunakan pendekatan garis lurus yang ditarik antara dua titik
yaitu AF, A, dan B, F, B. Kemudian mencari titik potong garis dengan sumbu X. Regula falsi biasanya lebih cepat konvergen karena memanfaatkan kemiringan fungsi. Dari hasil perbandingan, kedua metode menghasilkan akar yang hampir sama. Namun, regula falsi mencapai hasil dalam iterasi lebih sedikit. Selanjutnya, pada bagian ketiga adalah interpolasi linear. Metode ini digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang sudah diketahui. Rumusnya adalah Y sama dengan Y1 ditambah X dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sebagai contoh, ketika kita tahu titik 1,2 dan 3,3, maka untuk X sama dengan 2 hasil. Jadi interpolasinya adalah Y 2,5. Jadi interpolasi linear membantu kita memperkirakan nilai-nilai antara dua data tanpa harus menghitung rumus kompleks. Konsep ini sering digunakan dalam analisis data dan grafik komputer. Jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu yang pertama, error dan angka penting membantu kita memahami seberapa akurat hasil perhitungan numerik. Terus yang kedua, metode bisection dan regula falsi digunakan untuk menemukan akar persamaan non-linear dengan pendekatan yang berbeda. Lalu yang ketiga, interpolasi linear digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data. Jadi, semua metode ini penting dalam komputasi numerik, terutama saat kita tidak bisa menemukan solusi analitik secara langsung. Dengan Python, semua konsep ini bisa dipraktikkan dengan mudah dan hasilnya bisa divisualisasikan secara cepat. Demikian presentasi saya mengenai tugas komputasi numerik ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran tentang bagaimana konsep numerik diterapkan menggunakan Python. Sekian dan sampai jumpa.